Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku, selama kau berharap kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Di situ kata Allah, ma da'autani, selama kau berdoa kepadaku. Maka ada kemungkinan keempat dalam sebagian riwayat, yughfar lahu ma qad madha, diampuni dosanya yang telah lalu, ya. Oleh karenanya tidak ada ruginya kita berdoa di bulan Ramadan. Di antara dalil bahwasanya doa dikabulkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, doa yang tidak ditolak, doa usaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama dia berpuasa, dia doanya dikabulkan dan mudah dikabulkan. Maka jangan lupa di sela-sela kita puasa kita berdoa. Antara adzan dan iqamah jangan lupa berdoa. Ketika solat, kita lagi solat sunnah, fokus ketika sujud berdoa, ketika tasyahud akhir berdoa, ya. Ini diantara yang dianjurkan. Dan yang paling utama adalah doa menjelang berbuka. Doa menjelang berbuka. Doa menjelang berbuka. Dalam riwayat, doa usaim hina yuftir, ketika dia sedang berbuka. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika sedang berbuka terkumpullah segala keharapan kepada Allah. Dia lagi lapar-laparnya, lagi dahaga-dahaganya di penghujung ibadah, kemudian dia berdoa kepada Allah. Maka ini sangat mudah dikabulkan. Dalam sebagian riwayat inda fitri, ketika sedang berbuka, yaitu menjelang sedang berbuka, setelah berbuka sedikit. Sebagian dalam riwayat doa berbuka, dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru. Insyaallah itu setelah berbuka kita baca ini. Jadi intinya doa kapan saja, perbanyak doa. Berdoa, doa diri kita untuk akhirat kita, doa orang tua untuk orang tua kita. Udah lama kita enggak doain mereka. Doa buat anak-anak kita, buat istri-istri kita, buat kawan-kawan kita. Ada yang salah kah? Doa buat teman-teman kita. Saya lafal jamak semua. Tapi doain semua, doain. Kapan lagi bulan Ramadan, dan tidak ada ruginya. Doa itu sendiri taruhlah tidak dikabulkan, dia afdalul ibadat yang paling mulia. Taruhlah tidak dikabulkan, dia sendiri sudah merupakan ibadah. Karena tertampaklah kehinaan seorang hamba di hadapan Allah ketika dia sedang berdoa. Dan Allah suka kondisi seperti itu, ketika seorang dalam kondisi hina dina menghinakan dirinya, mengakui keagungan Allah, dia angkat tangan, apalagi dia menangis berdoa, itu Allah paling suka kondisi seperti itu. Karena itu bukti dia seorang hamba. Maka kelanjutan dari itu, yang keberapa sekarang? Selain sering banyak berdoa, yang keberapa? Yang ke-6, banyak berzikir. Banyak berzikir. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya tentang amalan terbaik, dia bilang amalan terbaik bermacam-macam, variatif, sesuai dengan kondisi manusia yang bervariasi. Tetapi secara umum kata dia, di antara amal terbaik secara umum adalah banyak berzikir. Banyak berzikir. Dan dia bilang minimal zikir adalah zikir-zikir yang keseharian Nabi SAW. Jika engkau melakukan zikir keseharian Nabi, engkau disebut termasuk orang-orang yang banyak berzikir. Contoh, zikir pagi petang jangan tinggalin. Contoh, zikir bangun tidur, zikir mau tidur, zikir masuk toilet, zikir keluar dari toilet, zikir masuk masjid, keluar masjid, zikir keluar rumah, masuk rumah, zikir naik kendaraan, zikir mau apapun, mendatangi istri kalau di malam hari. Dengan zikir-zikir harian yang Rasulullah ajarkan, maka kita insyaAllah termasuk dari orang yang banyak mengingat Allah. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah, Allah siapkan bagi mereka ajran 'azima, ampunan dan ganjaran yang besar. Jadi jangan lupa zikir-zikir yang sudah kita hafal, yang belum kita hafal kita mulai hafalkan, kita terapkan dalam keseharian kita. Doa masuk pasar, doa naik kendaraan, doa masuk suatu kota. Kegiatan, jangan lupa banyak doa. Ya.
Insya Allah kalau kita sering berzikir, kita sering ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ibadah agung adalah berzikir ketika sedang berpuasa. Dan di antara zikir yang afdal adalah baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran dengan tadabbur. Saya baru kemarin isi pengajian tentang tadabbur di bulan Ramadan. Kalau ada waktu tolong didengar karena pembahasannya panjang. Tadabbur di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang terakhir, keberapa ini? Ketujuh, waktu-waktu prime time jangan disia-siakan. Di antara waktu prime time untuk orang berpuasa adalah ketika sahur, sepertiga malam terakhir secara umum, dan ketika berbuka. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Anas bin Malik bercerita, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, tasaharna ma'a Rasulillah. Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tentang bolehnya sahur berjamaah ya. Sahur sahur bersama ya. Jadi bukan bukber aja, ada sarber sarber sahur bersama ya. Tasahar nama. Kemudian semua qama ila salat. Kemudian Rasulullah sallam bangkit untuk salat. Kemudian ditanya, kam kana baina sahur was salat? Berapa jarak antara sahur dan salat? Maka Zaid bin Sabit berkata, qadru 50 ayah, yaitu seukuran membaca 50 ayat. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah ketika membahas di sini mengatakan orang Arab dahulu, karena dulu belum ada jam seperti kita, sehingga mereka mengukur waktu dengan kegiatan perbuatan mereka. Seperti mereka mengatakan qadra halb syad, seperti seukuran memerah susu kambing misalnya. Jadi mereka tahu memerah susu kambing kira-kira berapa lama. Mestinya mereka mengatakan qadr nahri al-jazur, seukuran menyembelih onta. Mereka tahu menyembelih onta mungkin sekian. Kebiasaan mereka. Kebiasaan keseharian orang-orang Arab. Kalau orang-orang tukang maksiat, seukuran meminum secawan khamar. Kalau mereka tukang maksiat. Tapi kalau mereka dulu cerita amal. Nah, orang Arab biasanya mengungkapkan ukuran waktu dengan perbuatan mereka. Nah, di sini Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu memalingkan dari kebiasaan orang Arab kepada amal soleh. Kata dia, qadru 50 ayah. Jarak antara sahur dengan salat atau antara sahur dengan adzan, dalam riwayat antara sahur sampai salat sekitar membaca 50 ayat, supaya untuk mengingatkan itu waktu sahur, waktu mulia untuk baca Al-Quran. Ini antara faedah kenapa Zaid mengatakan ukuran membaca 50 ayat, karena waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir saat kita mengingat Allah, di antaranya kita baca Al-Quran. Maksud saya ini prime time. Kalau kita bisa sahur di akhir kan lebih bagus. Rasulullah bersabda, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Senantiasa orang-orang dalam kebaikan jika menyegarakan berbuka dan menunda sahur. Yaitu sahur menjelang azan. Sahur menjelang apa? Azan. Karena disebutkan 50 ayat tadi, dalam riwayat dipahami antara selesai sahur dengan azan. Dalam sebagian riwayat antara sahur sampai salat. Berarti selesai Nabi sahur itu menjelang azan. Sangat menjelang azan. Nah, kita kalau bangun sekarang subuh jam 4 berapa? 4.40 lah gampangannya, 4.40. Mungkin kita bangun jam 3. Kita sahur berapa menit? Kalau menunya banyak, setengah jam. Tapi kalau nasi goreng 5 menit selesai. Nasi goreng ceplok telur selesai. Tapi kalau itu ini ada dessertnya, ada anunya, ya itu setengah jam. Tapi kalau cuma batagor 10 menit sudah selesai ya. Nah, jangan kita di waktu sahur tersebut kita ngalor ngidur ngobrol sana sini ngabisin waktu ini, padahal waktu an-nuzul al-ilahi, waktu Allah turun ke langit dunia. Dan Allah berkata, hal min da'in fa'astajiba lahu. Adakah orang berdoa akan aku kabulkan doanya? Fahal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Adakah yang memohon aku kabulkan permohonannya? Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Adakah yang minta ampun akan aku ampuni? Maka ini prime time. Ya, tadi isyarat dari Zaid bin Sabit, jangan sampai kita lalaikan. Kalau sahur masih ada waktu, zikir kek, berdoa kek, baca Quran kek. Ya. Jangan kemudian ngobrol 1 jam di waktu sahur. Sayang. Yang punya bacaan Quran belum selesai, lanjutkan dulu. Ini prime time. Keselingi baca Quran, ada ingin tiba-tiba terbetik dalam hati, angkat tangan berdoa. Tiba-tiba terbetik dalam hati ingin sesuatu, angkat tangan berdoa, puji Allah, bersolawat, berdoa kepada Allah, selesai. Ini jangan disia-siakan.
Kemudian prime time kedua yang sering dilalaikan adalah menjelang berbuka. Tadi sudah sebut menjelang berbuka itu waktu paling utama berdoa. Nah, kita menuju ke situ. Kalau kita baca Quran dulu 1 juz, 2 juz sebelum berbuka itu doanya nikmat benar. Karena kita ada muqaddimah ke situ.